Halo Bapak dan Ibu guru semua, selamat datang di penjelasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar transformatif nih, yaitu efek riak atau ripple effect dari pendidikan inklusif. Kita tuh seringkali mikir kalau inklusi di sekolah cuma berdampak pada satu atau dua anak aja. Padahal kenyataannya, pas kita ngebuka pintu buat pendidikan inklusif, kita lagi nyiptain efek riak yang luar biasa kuat dan menyebar ke seluruh ekosistem sekolah. Mulai dari murid, guru, sampai akhirnya ke masyarakat luas. Coba deh, Bapak dan Ibu guru bayangkan sebentar, pas lagi berdiri di depan kelas, ngelihat wajah murid-murid yang beda-beda banget. Tingkat energinya, cara belajarnya, latar belakangnya, gimana sih pandangan Bapak dan Ibu? Apakah dinamika ini terasa kayak rintangan yang bikin pusing tiap hari? Atau justru Bapak Ibu melihatnya sebagai tambang emas yang penuh sama peluang belajar? Pertanyaan ini penting banget loh untuk kita renungin secara mendalam sebelum kita melangkah lebih jauh. Nah, poin pentingnya di sini. Inklusi itu bukan cuma soal mindahin anak berkebutuhan khusus ke kelas reguler secara fisik aja ya, bukan itu. Inklusi itu sebuah filosofi, sebuah mindset. Ini tentang keyakinan kita bahwa ruang kelas kita tuh belum benar-benar utuh kalau kita nggak mengakomodasi semua anak tanpa terkecuali. Ini soal ngasih hak dan peluang yang setara buat mereka belajar, bertumbuh, dan berinteraksi di tempat yang sama. Dan inilah titik awal dari riak yang bakal kita ciptain. Untuk ngebahas ini lebih dalam, kita punya 6 poin utama nih hari ini. Mulai dari esensi pendidikan inklusif, manfaatnya buat guru, gimana ini memberdayakan murid disabilitas, numbuhin empati di murid non-disabilitas, cara bikin lingkungan ramah anak, dan pastinya gimana ini semua ngebangun masa depan yang adil. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, esensi pendidikan inklusif. Kalau kita ngomongin manajemen kelas inklusif, ini tuh nggak terjadi secara kebetulan loh. Butuh yang namanya desain lingkungan yang disengaja banget. Misalnya nih, nempatin murid yang punya hambatan pendengaran di baris paling depan, biar mereka gampang baca gerakan bibir kita waktu ngajar. Atau, mastiin murid dengan hambatan gerak yang pakai kursi roda, duduknya di dekat pintu, biar mobilitas mereka gampang dan gak terhambat. Ini adalah bukti nyata dari filosofi inklusi yang kita bahas tadi di lapangan. Lanjut ke bagian kedua, manfaat luar biasa bagi guru. Karena, guru juga dapat banyak banget keuntungannya loh. Sini, saya ceritain satu kisah. Bayangin ada seorang guru, sebut saja Bu Sinta. Beliau punya murid bernama Arul yang pakai alat bantu dengar, dan ada juga Alivia, anak dengan spektrum autisme yang suka banget duduk anteng di dekat jendela. Awalnya pasti kerasa menantang banget kan? Tapi karena Bu Sinta terus beradaptasi, kayak selalu ngasih instruksi visual buat Arul dan ngasih ruang tenang buat Alivia, tanpa sadar kreativitas mengajar Bu Sinta tuh jadi ikut keasah. Beliau jadi jauh lebih sabar dan metode ngajarnya jadi melimpah dan kaya banget. Dan hal ini tuh udah didukung sama banyak penelitian loh. Coba bayangin, ngelola 26 murid yang beragam di satu kelas itu, mau nggak mau, maksa kita buat berinovasi. Kita nggak bisa lagi dong cuma ngandalin satu cara ngajar aja. Dalam hal manajemen kelas, kita jadi belajar banget gimana nyeembangin murid yang energinya super tinggi sama mereka yang lebih pendiam. Hasilnya apa? Empati kita tumbuh pesat. Kita bertransformasi jadi pendidik yang sangat adaptif, peka, dan reflektif. Ini sih benar-benar upgrade kapasitas diri yang luar biasa banget buat seorang guru. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu gimana pendidikan inklusif ini bisa memberdayakan murid disabilitas. Bapak dan Ibu guru, pas murid disabilitas belajar di kelas reguler bareng teman-teman sebayanya, itu tuh kayak ada keajaiban yang terjadi. Rasa percaya diri dan kemandirian mereka bisa melonjak tajam. Kenapa coba? Ya karena mereka nggak ngerasa diasingkan. Mereka dapat akses yang full ke kurikulum akademik tanpa ada hambatan yang nggak perlu. Dan yang paling penting nih, kehadiran mereka di sana tuh ngebantu banget ngehancurin stigma sosial. Mereka jadi punya identitas positif dari usia dini, dan ngebuktiin kalau mereka juga bisa kok meraih hal-hal hebat kalau dikasih dukungan yang adil. Lalu di bagian keempat, kita bahas efeknya ke murid non-disabilitas, yaitu tumbuhnya empati pada murid non-disabilitas. Nah, inklusi itu ibarat jalan dua arah yang sama-sama menguntungkan. Di saat murid disabilitas jadi lebih mandiri dan percaya diri, di waktu yang sama, murid non-disabilitas lagi dapat pelajaran hidup yang nggak kalah berharga, empati dan toleransi. Berada di lingkungan yang menghargai keragaman bikin mereka terbiasa buat kerjasama, tanpa mandang perbedaan fisik atau latar belakang temennya. Jadi mereka nggak cuma pintar secara akademik aja, tapi juga bijak secara emosional. Ini kan bekal hidup yang bakal mereka bawa selamanya, sampai dewasa nanti. Oke, bagian kelima, menciptakan lingkungan ramah anak. Gimana sih prakteknya di kelas? Sebenarnya ada 3 langkah praktis yang bisa langsung dieksekusi nih. Pertama, bikin metode ngajar yang bervariasi. Jangan cuma ceramah lisan terus, sesekali pakai gambar, teks, atau audio. Kedua,
Atur tempat duduk secara fleksibel sesuai kebutuhan anak, kayak yang kita bahas di awal tadi. Ketiga, fasilitasi anak-anak dengan pembelajaran berbasis bermain. Masih ingat cerita Bu Sinta tadi kan? Beliau ngasih Olivia yang super aktif itu tugas khusus jadi pencatat waktu atau timekeeper. Itu cara yang brilian banget buat nyalurin energi anak ke hal yang positif, sekaligus bikin dia ngerasa punya tanggung jawab di kelas. Yuk, sekarang kita renungin sebentar. Apakah selama ini metode ngajar kita udah benar-benar nyentuh semua anak? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita cuma merhatiin dan muji murid yang belajarnya paling cepat dan suaranya paling lantang? Coba deh kita evaluasi lagi. Tapi ingat ya, ini bukan buat bikin kita ngerasa bersalah loh, sama sekali bukan. Justru jadikan ini inspirasi. Mulai sekarang, coba perhatiin murid yang pendiam. Kasih mereka ruang yang aman buat bersuara. Karena inklusi itu selalu berawal dari kesadaran kecil di hati kita sendiri. Terakhir, bagian ke-6, gimana ini semua bermuara pada membangun masa depan yang adil? Kalau kita narik mundur sedikit dan ngelihat visi besarnya, semua keringat, kesabaran, dan penyesuaian yang Bapak Ibu guru lakuin setiap hari di kelas itu bukan cuma rutinitas ngajar biasa. Bapak dan Ibu itu lagi meletakkan batu fondasi peradaban. Anak-anak yang sekarang terbiasa saling bantu di kelas inklusif Bapak Ibu, nantinya bakal tumbuh jadi orang dewasa yang toleran, open-minded, dan anti-diskriminasi. Kerja keras harian Bapak Ibu lah yang secara langsung bakal ngebentuk dunia yang jauh lebih damai dan adil ke depannya. Keren banget kan? Ada satu pesan yang dalam banget nih. Pada akhirnya, inklusi itu bukan sekedar aturan atau kebijakan dari sekolah, tapi soal hati. Ini soal keyakinan utuh kita kalau nggak ada yang namanya murid yang gagal. Tiap anak tuh punya cahayanya masing-masing. Mereka punya kekuatan buat dikembangin dan minat buat dihargai. Dan tugas kitalah sebagai guru buat jadi jembatan yang ngebantu nemuin dan mancarin cahaya mereka itu. Sebagai penutup sesi penjelasan materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan reflektif. Coba bawa pertanyaan ini pas Bapak Ibu masuk ke kelas besok pagi. Apakah nilai-nilai yang saya terapin di ruangan ini benar-benar udah berpihak pada setiap anak tanpa terkecuali? Jadikan pertanyaan ini sebagai kompas Bapak dan Ibu semua. Teruslah berinovasi, teruslah berempati, dan teruslah jadi pendidik yang luar biasa buat semua murid. Terima kasih udah ngabisin waktu bareng, dan selamat menciptakan efek riak inklusif di sekolah Bapak dan Ibu.